kita ke bubuk yang bersama-sama. Tapi asapnya ada di kamar. Mungkin keselamatannya ada, tapi nggak ada. Walaupun bakar pisang di kamar ini. Ini selamat bakar pisang, tapi tidak ada orang di kamar ini. Kameramen, ini kan barusan. Ini membakar pisang, kameramen. Kita balik dulu pisangnya, kameramen. Kasihan ini, rupanya dia yang membakar pisang di sini nih. Astagfirullahaladzim. Rajin Ki Slamet ini rajin sekali ya. Dia hanya nih, dia bakar pisang ya. Pintar Ki Slamet ini. Biar tidak gosong pisangnya ini. Nih, letakkan pisangnya. Tadi Ki Slamet ini di sini dia. Ada kameramen. Ini pisangnya masih ada yang matang di sini. Belum makan ya kameramen. Masih bersih kameramen. Berarti dia belum makan ya kameramen. Bikin kopi pun belum. Dia bakar pisang aja. Nah, anak selamat ini. Kita tunggu dulu dia duduk di. Sebenarnya ini kameramen, pisang ini ya enak ini, tanpa digoreng ya, nggak hanya dibakar begini ya. Ini Ki Slamet ini ya, alami sekali, bakar pisang ya. Nih makanannya Ki Slamet ya. Sebenarnya saya juga senang ini dengan pisang bakar seperti ini ya. Ya, dibakar pisang tanpa goreng ya, jadi pisang itu masuk tanpa lemak ya, dibakarnya sama Ki Slamet ini. Alhamdulillah, tapi Ki Slamet ini badannya sehat ya, kuat ya, jarang sakit. Dia nggak pernah, bahkan saya nggak pernah ngeliat Ki Slamet itu mengeluh sakit ya, karena makanannya ya begini, sangat alami sekali. Apapun hanya dibakar, dipanggang. Ikan pun Ki Slamet kurang mau yang digorengnya, dia itu ikan panggang ya, makanan alami ini ya. Tapi Ki Slamet ini di mana? Coba. Kita sambil menunggu ini apa, matang pisangnya nih. Nanti kita kerjain ya. Kalau pisang itu matang kameramen, kita langsung makan aja nih pisang itu. Abu dulu kentong ini Ki Slamet ini rajin sekali ini. Ini katanya untuk mengusir kalau malam-malam bunyi. Ki Slamet masih seperti orang zaman dulu ya. Dia membuat kentongan di gubuknya ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Kemana dia? Apa dia ini mengambil air? Karena air nggak ada ini ya. Di kampung nggak ada. Tapi kalau di kampung dia nggak mungkin nahan membakar pisang bakar itu ya. Berarti dia ada di sini. Kita tunggu aja. Alhamdulillah. Kalau kameramen capek, astagfirullahaladzim, la ilaha illallah Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ini untuk para sahabat-sahabat Bang Rey Lampung ya. Ini gubuknya Ki Slamet ya. Walaupun Ki Slametnya tidak ada, tapi Ki Slamet ini membakar pisang dia. Alhamdulillah saya berada di gubuknya dengan tenang. Mungkin Ki Slamet ini apalagi mandi, atau dia ini lagi ngambil air ya, merebus air kayaknya sepertinya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak Tomlo. Ini ada Alek. Kebetulan saya sekali ketemu di sini. Ada apa, Alek? Kau datang ke sini ada tujuan apa dan juga ada keperluan apa? Ngerokok, duduk dulu, Lek. Duduk santai, Lek. Duduk santai. Mana Bek? Bek, aku diutus oleh Kidatu Madatu mencari Bek. Mencari Bek. Info terakhir dari Madatu ada bersama kau. Semalam Bek memang di rumah, tetapi dia itu saya suruh ke Padepokan.
Padepokan Bang Rey. Mungkin dia tidur di Padepokan bersama saya semalam ke anterin dia ke Padepokan. Rasa-rasa tidak mungkin. Jangan bohong lama Tomblo. Untuk apa saya bohong, Alek? Gak mungkin saya bohong. Merokok, kalau mau merokok santai aja, Alek. Rokok dulu, rokok. Merokok dulu. Jadi begini, Lek. Lebih baik, Lek, kamu daripada di ilmu mengambil ilmu dari Mak Datuk, lebih baik kamu pulang ke dusun. Ya, banyak pekerjaan di sana, Lek. Kamu bisa nyadap karet. Ada karet saudara saya di sana, Lek. Deres karet. Atau kamu, kalau kamu bisa ikut panen sawit, ikut panen sawit. Susah mah Tomblo. Itu pekerjaan susah, ada yang lebih gampang. Ya kalau kamu mau gampang di situ kan banyak juga. Kali besar, kamu mancing. Mancing. Nggak ada nilai duitnya itu mah Tomblo. Ada lah, Lek. Masalah kamu mau mencari Kau ngomong seperti dengan mah Tomblo. Kamu ngomong seperti itu karena kamu belum pernah mengalami susahnya kami seperti apa di dusun. Bek, ini Alek, kalau menceritakan hidup kesusahan ini Alek gak akan ada habisnya, Alek. Ya, hidup yang kita hanya mencari instan, Alek, nggak akan abadi, Alek. Nggak akan. Kita itu mencari rezeki, lebih baik rezeki yang halal daripada kita banyak duit, daripada rezeki yang tidak halal, Alek. Pulang ke permasalahan saja, masalah bag. Apa maksud Mak Datuk selalu mencari bag? Kalau bag sudah sadar, urusan Mak Datuk itu apa? Mak Datuk menjanjikan gendit. Gendit itu bag sudah tahu, dia katanya di mahar, itu dibeli. Berapa kali dikasih tahu dengan Mak Datuk? Bag itu bohong. Semalam pun Mak Datuk ke rumah, dia meminta gendit. Iya, itu gendit itu akan diberikan kepadaku. Ya, itu bag itu sama dengan membeli, kata bag. Dia bayar mahal itu. Jadi lebih baik daripada kau disuruh-suruh Mak Datuk ke sini untuk mencari bag. Katakan sama Mak Datuk, bag sudah tidak ada lagi. Kalau aku tidak mau, kenapa? Pergi dari sini. Ya sudah, kau duduk sini. Kita bikin kopi kalau kau nggak mau pergi. Mending kau pergi dari sini. Baik mungkin sama Kisamat, ya. Tujuan kamu ke sini mengambil ilmu-ilmu dari Mak Datuk. Kata kamu untuk bekerja, ini pekerjaan kamu. Hah? Kamu tuh gak lebih daripada suruhan Mak Datuk. Daripada alat Mak Datuk. Hentikan kamu bicara menjelekkan Mak Datuk. Mak Datuk itu guruku. Dengar? Mak Datuk itu kami melihat tidak berjiwanya, sudah penuh dengan siluman-siluman. Cukup kamu menjelekkan Mak Datuk. Sekalian. Aku. Kenapa kamu tidak terima? Itu memang kelakuan Mak Datuk seperti itu. Tutup mulutmu. Kau dari tadi menjelek-menjelekkan Mak Datuk, Mak Datuk. Alek. Kau harus ingat, Alek, kau datang ke sini baru belum sampai 1 minggu. Aku masih kau sudah ingat Mak Datuk. mendapat permusuhan dengan kami. Hah? Tujuan kamu berarti bukan untuk mencari alasan kamu untuk memperkaya diri. Hah? Ternyata Siapapun musuh Mak Datuk, itu musuhku. Beda dengan apa omongan tujuan kamu berarti, Alek. Wah, pergi kau dari sini. Hah? Kalau kamu tidak punya niat baik di sini, Alek, lebih baik kamu pergi. Hah? Sekalian. Aku mau coba ilmu yang diberikan oleh Mak Datuk padaku. Mana ilmu yang aku coba? Hah? Kau hanya akan mengetes ilmu yang diberikan pada Datuk untuk kau uji coba. Hah? Sebelum kau uji coba kepada masyarakat, kau akan uji coba kepada tim-timnya Bang Rey. Tutup mulutmu, mata belok. Ngomong. Hah? Alek. Ingat, Alek. Sudah. Allah. Kau sudah menguasai ilmu-ilmu yang diberikan Mak Datuk. Hah?
Ini Kau baru akan menang. setengah dengar Matomblo. Berarti kendit itu juga akan diberikan kepadamu. Betul itu. Ini dengar kamu Matomblo. Engkau- Ini baru setengah ilmu yang diberikan oleh Madatu kepadaku. Dengar, Alek. Kalau semua ilmu Madatu sudah jatuh padaku, mati kalian semua. Dan kau Dengar. juga akan menguasai Tisen. Kau juga akan menguasai Jabrik. Dan kau juga akan disuruh Madatu merekrut orang-orang untuk menjadi budak kalian. Hah? Betul itu Madatu. Agar mudah aku menguasai lahan-lahan, termasuk lahan Bangre sekalian. Alek. Datang dari dusun, sebenarnya kasihan saya melihat kamu, nasib kamu, Alek. Aku tidak Kamu- perlu dikasihani. Datang dari jauh, dari dusun, di bawah Tisen, karena melihat Tisen lebih kaya, lebih berduitnya lebih banyak. Setelah di sini, kamu dihadapkan kepada Madatu, menjadi pesuruh Madatu. Jangan-jangan tujuan kamu bukan mencari pekerjaan atau mencari duit di sini. Saya jelas tujuan kamu ini untuk memusuhi kami. Tisen itu licik, Alek. Berhenti Licik. kau menjelekkan Tisen dan Madatu. Dia tidak akan pergi dari pantatnya Mbak Datuk di sini itu. Karena Mbak Datuk... Hah? Sini kau, Tok. Lek, Sini kau. Kita bertarung di sini. kau mengajak aku bertarung. Permasalahannya karena hanya back. Permasalahan back. Kau dari tadi berbelit tinggal ngomong di mana Black. Itu saja. Back tidak bersamaku. Kau harus tahu. Aku juga menunggu Kisamat di sini. Kisamat belum ada. Sudah, Back. Sudahlah, Alek. Ya. Kalau kamu tidak punya urusan di sini, lebih baik kamu pergi. Urusanku mencari Black itu yang diamanahkan oleh Datu. Oh, mencari Back. Kamu memaksaku untuk menunjukkan Back. Karena Back semalam bersamaku. Betul. Info terakhir dari Madatu, pesan terakhir dari Madatu. Pergi kau sana, Alek. Cari Black sampai ketemu. Back bersamaku. Memang Back bersamaku. Semalam Back bersamaku. Di mana dia sekarang? Ya kau cari Back kepada Padepokan malam itu. Inilah tujuanku Dia mencari sekali Black. tidak bersamaku. Kenapa kau memaksakan menanyakanku Back kepadaku? Sudah pasti dengan kamu. Ya buktinya mana kalau benar denganku? Tidak ada Back di sini. Aku menunggu Kisamat. Kau tunjukkan saja di mana. Nanti aku mencarinya di sana. Kau ini memancing emosi seseorang. Wah, wah, wah. Kau ini, wow, wah. Alek, tidak gunanya kita berkelahi hidup atau mati. Sementara kau hanya disuruh untuk cari Back. Hah? Back kau lihat tidak ada bersamaku. Tidak ada yang tidak berguna. Setidaknya aku wangi di mata Madatu. Aku menjalankan tugas dari Madatu. Kau menghormati Madatu lebih daripada kau menghormati Yang Maha Kuasa. Mengikuti jejak Madatu, menjadi suruh Madatu hanya karena berbekal dikasih ilmu Madatu, diiming-imingi ilmu yang lebih tinggi. Hah? Kau akan menjadi preman, akan menjadi penguasa jagat. Jelas Akan itu memerintahkan tujuan. ribuan preman. Ya, jelas itu tujuan. janji-janji daripada Madatu. Ya, Itu hanya palsu, Alek. tidak ada yang palsu. Selama ini Jabrik, Tisen, apa sudah bisa menguasai dunia? Mereka hanya membuat kekacauan. Setidaknya mereka kaya, Matomblo. Tidak seperti Merekrut kau. anak-anak Yang muda. tadinya kau kaya. Lihat kau diri kau sekarang. Setelah kau walaupun mengikuti- tidak mempunyai duit, tidak mempunyai segala, tapi hatiku bahagia dan senang. Udah cukup. Tidak cukup semua itu, Matomblo. Hah? Bagi kalian memang tidak cukup yang sudah dikuasai hawa nafsu, Alek. Sadar. Hah? Rasakan ini. Allah. Astagfirullahaladzim. Lek, walaupun kau sudah berilmu tinggi, Lek, aku tidak akan segan-segan menghabisin kamu di sini, Lek. Coba kalau kau bisa. Kau coba mau menantangku, Lek. Hah? Aku masih sabar menghadapi kamu. Ikutlah kami. Kenapa kalau Black itu ikut kami?
Apa salahnya? Hah? Dia sudah sadar. Dia ikut mengikuti jejak Bang Rey dan mengikuti kami. Sadar. Untuk memberantas kejahatan. Nanti juga Bek akan sadar sendiri. Mengikuti jejak kalian tidak habisnya seperti Apa kami paksa? Dia sadar sendiri. Mak Datuk datang untuk mengambil pusaka. Sedangkan Bek mengatakan pusaka itu sudah dibayar, Bek. Hah? Untuk apa juga Mak Datuk? semua Pusaka itu itu. paksaan kalian. Mau ngikuti jejak kalian. Kalian memang tidak pernah tahu apa maunya Bek ya. Bek sendiri Mak Datuk sudah bertanya berkali-kali. Makanya Kalau aku diutus Mak Datuk mencari Bek. Itu tujuanku tuh itu. Mana genditnya? Lebih baik kau pergi dari sini. Aku tidak ada urusan lagi. Aku tidak mau pegang gendit dan aku tidak mau pegang Bek. Kau walaupun kau memaksa gimana, tidak mungkin Bek kesembunyikan di sini. Apa mungkin dia dengan Ki Slamet? Karena Ki Slamet ini masih membakar pisang tapi tidak ada dipanggil pakai. Tunggu saja Ki Slamet. Aku akan pergi dari sini, tapi satu hal. Katakan di mana Bek? Bek di mana? Aku tidak tahu di mana Bek. Aku tidak tahu. Kau lihat sendiri. Kau pintar sekali berbohong. Allah, kau memang mencari perkara. Allah, wah, Allah. Hah? Baris Bek. Allah. Ingat, apa karena pertempuran sampai kita ke pertempuran sampai mati di sini ya? Hah? Kalau kamu memang nggak mau, kita harus bertempur sampai mati. Allah, keluarkan semua ilmumu, Bek. Keluarkan. Mana ilmumu yang keluarkan dari Mak Datuk? Allah, Allah. Ilmumu seperti ilmu Prabu yang pernah dikasihkan Mak Datuk kepada murid. Ilmu apa yang ada? Baiklah, kalau kau maksa, mati kau komblok! Baiklah, aku akan pergi dari sini. Tapi ingat Katakan dengan Mak Datuk. Jangan mengganggu kami hanya untuk Kendit dan Mak Datuk. Hah? Kau yang mengganggu Mak Datuk sebenarnya. Kalian usil apa kegiatan Mak Datuk. Itu Kau yang tertanam mengganggu di Mak Datuk, otakku. apa yang kau mengganggu Mak Datuk? Pak Datuk selalu mengusili kami yang ada. Nah, dia selalu, apa salahnya Bek? Kalau Bek ingin sadar. Apa salahnya Mak Datuk juga? Ngasih ilmu ke murid-muridnya. Benar, tetapi kalian gunakan dengan tidak benar. Baik, aku pergi dari sini. Akan aku laporkan dengan Mak Datuk. Kau di sini. Laporkan, suruh di sini Mak Datuk. Sebaiknya kau tunggu Mak Datuk di sini. Tunggu kau ya. Kalau Mak Datuk di sini. Tunggu. Jangan lari kau dari sini. Tidak akan pergi aku. Aku tidak akan pergi dari sini. Panggil Mak Datuk. Ini baru sabar-sabar ya. Sepertinya Mak Datuk sudah memerintahkan segala daripada anak buahnya untuk ke sini mencari Bek. Apa utusannya Bek itu? Hah? Karena Bek itu sendiri ya tidak mungkinlah mau mengembalikan apa yang ada di Bek, ya. Karena itu Bek membayarnya dengan mahar, ya. Membayarnya dengan duit. Dia merasa sudah membelinya, ya. Tapi mungkin kami juga tidak akan menyuruh Bek untuk kembali di situ ya. Karena itu harus kami kuasai. Nah, karena apabila jatuh ke tangan Mak Datuk, bukan tidak mungkin ya. Bukan tidak mungkin Mak Datuk
akan memberikan kepada yang lain. Ya. Jadi mungkin saya tetap aja kita mencari, kita lihat dulu